Ya, di TikTok Affiliate selain mendapatkan komisi, tentunya banyak juga yang ditakutkan oleh para afiliator. Salah satunya adalah mengenai pelanggaran, yang mana poinnya itu bukan satu poin, tetapi kadang-kadang ada yang 8 poin sekaligus ketika sebuah video melanggar, ada juga yang langsung 12 poin sekaligus. Dan poin maksimalnya itu adalah 24. Jadi kalau misalnya 24 poin itu sudah habis semua, ya otomatis akunnya akan di-banned. Capek-capek ya, dapat followers yang banyak dan penjualan udah banyak, terus melanggar. Nah, bagaimana caranya menghindari pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Caranya di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Untuk yang pertama di sini bagaimana caranya mengecek akun TikTok Affiliate kita itu ada video yang melanggar atau enggak nantinya ya. Kita bisa cek di bagian ini ya, teman-teman. Kita kembalikan ke bagian profil kita, halaman depan. Nah, ini kan ada showcase ya. Jadi di sini kita klik aja bagian titik 3 atas kanan. Di bagian sini ada yang namanya TikTok Studio. Di bagian TikTok Studio ini ada ke bawah lagi di bagian monetisasi, di bawahnya lagi yaitu alat lainnya. Nah, di bagian alat lainnya ini ada yang namanya pemeriksaan akun. Di sini kita bisa memeriksa akun kita, kira-kira ada video yang melanggar atau enggak nih. Ini sedang dicek ya. Ini ada salah satu cara untuk mengecek adakah video kita yang melanggar, yang mana suatu saat bisa berimbas ke akun kita gitu ya. Mungkin sekarang enggak gitu ya, nantinya suatu saat takutnya ada kan gitu. Nah, ini sedang dicek. Kalau misalnya checklist semua berarti bagus ya, reputasinya nggak ada video-video yang melanggar. Oke, di sini akun bereputasi baik. Terima kasih telah mematuhi panduan komunitas kami dan membantu menjaga keamanan TikTok. Apakah alat ini membantu ya? Jadi di sini kita bisa ngeceknya seperti itu ya, teman-teman, di bagian studio, lalu di pemeriksaan akun. Nanti bisa kelihatan ada video yang melanggar atau tidak. Kemudian selain itu juga cara mengetahui video-video yang melanggar adalah video-video yang tempel gambar. Ya mungkin dulu-dulu video-video tempel gambar itu bisa ada yang kena pelanggaran, ada juga yang aman-aman aja. Tapi sekarang sudah ada peraturannya dari TikTok sendiri bahwa video-video yang slide gambar ataupun screenshot gambar doang itu tidak akan dinaikkan trafiknya ya. Jadi penontonnya itu akan sedikit dan juga akan berpotensi melanggar kebijakan TikTok Affiliate. Jadi kita usahakan video-video yang kita buat itu adalah original, bukan re-upload video orang lain, baik dari platform manapun, dan juga tidak membuat video-video screenshot ataupun kata-kata doang ya. Usahakan bikin video. Yang penting kita ada sampelnya, apapun sampel yang ada di rumah. Kalau misalnya di rumah merasa nggak ada sampel, kita bisa beli barang-barang yang bisa dijadikan sampel dengan harga yang murah. Misalnya ada kayak ini ya, kayak headset itu murah, kebanyakan yang murah ya, yang 40 ribuan, yang 30 ribuan nih, kayak ini nih. Ini yang 40 ribuan yaitu headset dari Kikaze AK6. Jadi ini 40 ribuan. Jadi kita bisa promosikan di TikTok. Dipromosikan bisa banyak video ya. Satu produk ini aja itu bisa dijadikan banyak video. Jadi ketika satu produk itu dibuat banyak video, maka algoritma TikTok itu akan terbentuk ya, bahwa si akun tersebut itu mengenai elektronik, misalnya mengenai headset, nanti kata-kata kunci tersebut itu akan terkumpul dalam akun yang nantinya terbaca oleh algoritma TikTok, teman-teman ya. Yang penting kita konsisten membuat video-video yang bagus, tapi untuk kamera HP itu bebas ya, tidak harus jernih-jernih amat, yang penting pencahayaan bagus, audio juga bagus, dan tentunya ada sampel, meskipun sampelnya itu seadanya. Yang penting kita cari TikTok adakah sampel yang kita miliki dengan di tokonya tersebut. Ada juga nih yang murah lagi kalau misalnya nggak ada sampel di rumah, yaitu mengenai ini ya, yang kayak gini nih. Ini adalah kabel data 3-in-1, jadi dia sudah memiliki 3 colokan. Jadi kalau misalnya kita itu mau mempromosikan produk tapi sampelnya mau beli mahal ya, yang murah-murah kayak gini aja, kabel charger. Ini bisa langsung ngecas untuk iPhone, Android itu bisa ya, multifungsi, pasti laku ya. Di sini juga saya laku untuk produk-produk yang model seperti itu. Namun tentunya setiap orang berbeda-beda akunnya, tidak semua elektronik ya. Mungkin teman-teman ada yang mengenai pakaian, alat dapur ya, alat rumah tangga, kan itu berbeda-beda. Yang penting konsisten dalam satu tema kalau bisa ya, kecuali kalian sudah personal branding. Namun kalau misalnya kita katakan apakah bagus tanpa wajah atau tidak, ya sebenarnya tanpa wajah ataupun dengan wajah itu bagus-bagus aja. Ada juga yang berpotensi FYP, baik yang pakai wajah ataupun tidak pakai wajah. Tapi di sini kalau misalnya pakai wajah, maka personal branding kita itu akan dikenal banyak orang ya, jadi terbentuk.
sehingga nanti ketika kita mempromosikan produk orang lain, orang lihat akan kenal sama kita ya, bahwa orang ini pernah mempromosikan sebuah produk dan produknya itu bagus, jadi suatu saat dia akan beli lagi meskipun produk yang kita promosikan itu berbeda. Itulah bedanya personal branding yang sudah terbentuk. Jadi orang kenal dengan kita, apapun produk yang kita promosikan ke orang lain, ya orang lain akan percaya. Itu bedanya ya dengan yang tanpa wajah. Tanpa wajah memang aman dan bisa juga mungkin FYP ya banyak, tapi personal brandingnya doang yang tidak terbentuk. Jadi itu bedanya ya, tergantung kalian apakah memang mau meningkatkan penjualan aja tanpa wajah atau memang ingin membentuk personal branding juga, yaitu adalah pilihan ya. Yang penting kita membuat video original, ada sampelnya, tidak tempel gambar ataupun screenshot doang, apalagi di-upload itu sangat berbahaya ya. Yang penting kita upload video konsisten ya, boleh video diunggah sampai 5-10 video setiap hari, itu tidak akan melanggar ya. Sudah banyak yang dibuktikan oleh para kreator-kreator suhu di TikTok ya yang sudah sukses, dan saya pun mengikuti jejak mereka kayak gitu ya, yang mana ngupload video ada yang 10, ada yang 12, setiap harinya ada yang 5 minimalnya ya. Dan itu memang benar-benar setiap hari itu ada penjualan ya, minimal ya 100.000 per hari, 200.000 per hari itu komisi ada ya temannya. Penjualan nyampe 1 juta itu setiap hari ya pasti ada, apalagi kita sudah berjalan misalnya nanti 2 bulan 3 bulan. Kebanyakan orang yang sudah 3 bulan 4 bulan itu banyak ya teman-teman, itu banyak banget yang benar-benar sukses. Jadi intinya kita nabung dulu aja ya, nabung dulu aja, perbanyak video-video di TikTok, itu kan sebuah investasi. Jadi kalian jangan terlalu berharap bahwasanya video kalian itu harus FYP pas kalian upload dalam 1 hari itu. Ada juga banyak juga bahwa video-video yang sudah lama beberapa bulan kemudian baru naik. Nah maka dari itulah kita harus memperbanyak video. Nanti dari banyak video itu kita tidak tahu manakah yang mendapatkan penjualan banyak, mana yang FYP. Kadang-kadang FYP juga ada telatnya seperti itu ya. Yang penting kita perbanyak dulu video. Kalau sudah banyak kan enak menyebar ya, dan akunnya juga akan terbentuk karena kata kunci dari tag kayak gitu ya, tagar-tagar kayak gitu itu akan banyak terkandung di dalam akunnya, jadi sehingga terbaca algoritma. Jadi seperti itu teman-teman ya. Intinya untuk mengecek akun yang kena pelanggaran atau tidak ya dari cek akun tadi. Dan juga kita harus menghindari video-video yang screenshotan gambar doang ataupun tulisan doang. Buatlah video original, konsisten, perbanyak, upload, brutal ya, nyampe 10 video setiap hari juga gak masalah. Yang penting bukan video yang kita unggah lagi. Jadi ketika kita sudah edit di CapCut lalu kita unggah ke Shopee ya, unggah ke TikTok itu gak masalah. Mau ke TikTok dulu, ke Shopee dulu gak masalah. Yang penting jangan video yang udah ke TikTok terus hasil dari TikTok itu kan tersimpan lalu kita upload Shopee. Jangan sampai segitu, kecuali nggak ada watermarknya, itu boleh-boleh aja ya. Namun bagusnya kalau misalnya dari CapCut kan kita bisa langsung ke Shopee ataupun juga ke TikTok kayak gitu. Jadi nggak ada kode-kode video dari TikTok nantinya yang terbaca si Shopee. Jadi kita gitu teman-teman ya. Oke, seperti itulah kira-kira untuk membahas mengenai yang namanya pelanggaran TikTok. Intinya hindari pelanggaran-pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut juga kita bisa baca dari peraturannya. Jadi kita harus rajin baca juga peraturan-peraturannya, karena berbeda dulu dan sekarang peraturannya itu akan semakin berbeda dan juga tentunya baru. Takutnya ada sesuatu hal yang tidak kita update sehingga kita melanggar kebijakan YouTube ya. Nah di sini juga sudah naik lagi nih komisi, omset 1,1 juta, dan ini omset setiap harinya ya segini ya, lumayan di atas 1 juta, dan ini komisinya 130.000. Kira-kira di bagian penghasilan ini apa nih yang laku lagi nih? Ini ya, headset KIKAZ AK6, wah lumayan ya, harga 49.000, komisi 10% jadi 4.900. Kemudian ada juga lampu emergency UPO gantung kayak gini, keren nih lampu UPO gantungnya, ini cahayanya wah mantap. Ini bisa dicas pakai tenaga surya ataupun pakai charger ya, multifungsi pokoknya. Kalau misalnya kalian mau beli silahkan, karena ini barang baru. Jadi kalau misalnya kita upload ya bisa berpotensi lah untuk meningkatkan penjualan. Saya juga di sini laku, padahal video ini baru saya upload tadi itu ya. Dan kita juga bisa bantu iklan lah kalau teman-teman ada budget lebih, 30.000 aja setiap hari juga gak masalah, tanpa iklan pun gak masalah. Tapi saran saya kalau misalnya belum ada penjualan banyak, jangan iklan dulu.